kabari Pak ke grup. Oke, Dwi mana? Kelompok Dwi belum lengkap juga. Ini masih hubungi kuasa hukum penggugat, Pak. Oke. Nurul, udah sehat Nurul? Alhamdulillah udah Pak. Lagi di rumah ini. Lagi nggak apa ya, jadwal jumpa dokter ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Oke, saya tunggu siapa nanti yang di luar lengkap. Pak, mohon maaf izin untuk kelompok 9 sudah lengkap. Ya, silakan bisa dimulai. Oke, baik Pak. Saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua hadirin berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya pada tempat yang disediakan, khususnya untuk itu yaitu panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugasnya maka dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman video harus meminta izin dulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib di persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggar tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelaku. Kepada para pihak tergugat dan penggugat diharap untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin silakan duduk kembali. Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tertanggal 01 bulan November 2021 oleh Pengadilan Negeri Binjai, saya Dwi Nitami sebagai Ketua Majelis dan Mayang Jelista Bahri sebagai Hakim Anggota 1, Tengku Muhammad Rafli sebagai Hakim Anggota 2.
baik setelah pemeriksaan kelengkapan ruang sidang dan dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan, kepada hadirin diharapkan mentaati aturan yang telah dibacakan. Sidang Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili dengan nomor register perdata.g/2021/PN Binjai atas nama Muhammad Rizky Seragar, Direktur Utama PT BPR PDT 9 sebagai penggugat melawan Joshua MP Aritonang sebagai tergugat 1, Nana Yuliana sebagai tergugat 2, Winda Pratiwi sebagai tergugat 3, dan Aldion Martinus Putra Koro-Koro sebagai tergugat 4. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, bertepat di ruang sidang Pengadilan Negeri Binjai dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Persidangan hari ini, maka agenda persidangan adalah pembuktian dari pihak penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah siap, Yang Mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti surat, Yang Mulia. Pihak penggugat silakan maju dan membawa alat bukti tertulis kepada majelis. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat silakan maju dan untuk memeriksa juga. Baik, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum penggugat untuk menunjukkan surat bukti tertulisnya. Baik, Yang Mulia. Bukti surat sebagai berikut. 1. Asli dan fotokopi. Asli dan fotokopi perjanjian kredit nomor 134 BPR PDT 9 12 2013 tertanggal 16 Desember 2013 antara BPR PDT 9 dengan Tuan Sen. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1. 2. Asli dan fotokopi akte pengakuan hutang nomor 95 tertanggal 16 Desember 2013 antara penggugat dan Tuan Sen yang diperbuat di hadapan. Baik, untuk hakim anggota sudah sesuai dengan yang asli ya. Baik, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat sudah sesuai dengan yang asli ya. Lanjut, kuasa hukum penggugat membacakan bukti suratnya. Selanjutnya. Empat, asli dan fotokopi surat memasang hak tanggungan nomor 110/2014 tertanggal 30 Juni 2014 antara penggugat dengan Tuan Senen yang diperbuat di hadapan Nurlinda Simanjorang SH SPN Notaris Deli Serdang. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P4. Sesuai dengan yang asli. Kuasa hukum tergugat sudah sesuai dengan yang asli ya. Baik, lanjutkan kuasa hukum penggugat. 5. Asli dan fotokopi perjanjian kredit nomor 446 BPR PDT 9 12 2015 tertanggal 30 Desember 2015 antara BPR PDT 9 dengan Tuan Joshua Aritonang. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P5. Baik, sudah sesuai dengan yang asli. Lanjutkan kuasa hukum penggugat. 6.
6. Asli dan fotokopi perjanjian tambahan antara penggugat dan para tergugat 1. 2. Nomor 003 garing ADD garing BPR PDT 9 2016 tertanggal 30 Juni 2016. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6. Baik, hakim anggota sudah sesuai dengan yang asli ya. Kuasa hukum tergugat sudah sesuai asli. Sudah Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat untuk selanjutnya. Asli dan fotokopi perjanjian tambahan antara penggugat dan tergugat nomor 2 nomor maaf Yang Mulia. Baik, lanjutkan. 7. Asli dan fotokopi perjanjian tambahan antara penggugat dan tergugat nomor 2 nomor 004 garing ADD garing BPR PDT 9 garing 10 2016 tertanggal 31 Oktober 2016. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7. Baik, hakim anggota sudah sesuai dengan asli ya. Kuasa hukum tergugat sudah sesuai. Sudah Yang Mulia. Baik, lanjutkan untuk kuasa hukum penggugat. 8. Asli dan fotokopi perjanjian tambahan antara penggugat dan tergugat 1, 2 nomor 005 garing ADD garing PPR PDT 9 garing 11 2016 tertanggal 30 November 2016. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8. Baik, sudah sesuai dengan yang asli ya. Kuasa hukum penggugat. Lanjutkan. 9. Asli dan fotokopi surat Bank Perkreditan Rakyat Nusantara PDT 9 pada kantor hukum Siro dan partner perihal posisi hutang terakhir dari debitur dengan nomor B garing 054 garing BPR PDT 9 2021 tanggal 18 Maret 2021. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9. Untuk hakim anggota sudah sesuai ya dengan yang asli. Sudah Yang Mulia. Baik. Untuk kuasa tergugat sudah sesuai ya. Sudah Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada pengajuan surat bukti lainnya? Tidak ada mengajukan bukti surat lainnya Yang Mulia. Baiklah, dengan bagaimana dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat buktinya? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan alat bukti tertulis. Saya ulangi kembali, untuk pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti? Maaf, saya ulangi kembali. Hukum tergugat, apakah akan mengajukan alat buktinya? Ya Yang Mulia, kami akan mengajukan alat Iya bukti Yang tersebut. Mulia, kami akan mengajukan alat bukti tertulis. Baiklah, apakah pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silakan maju dan bawakan alat bukti tertuliskannya kepada majelis. Baik Yang Mulia. Kepada pihak penggugat silakan maju dan ikut memeriksanya pula.
Baik, kuasa tergugat, silahkan untuk menunjukkan bukti suratnya. Bukti surat sebagai berikut. 1. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 027332 pada tanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp100.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1. Baik, hakim anggota sudah sesuai ya dengan yang asli. Sudah yang mulia. Hukum penggugat sudah sesuai ya. Iya, Yang Mulia. Baik, lanjutkan kuasa hukum tergugat. 2. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 030177 pada tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp200.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2. Baik, hakim anggota sudah sesuai dengan yang asli ya. Kuasa hukum tergugat, penggugat sudah sesuai ya. Iya, Yang Mulia. Baik, lanjut untuk kuasa hukum. 3. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 033160 pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp100.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T3. Baik, Belum itu rupanya kuasanya. Belum bisa ketahui ini kuasa dia. baik, silakan. 4. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 000882 pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp300.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T4. Baik, hakim anggota sudah sesuai ya dengan yang asli. Sesuai yang mulia. Kuasa hukum penggugat sudah sesuai ya. Iya, Yang Mulia. Silakan lanjutkan tergugat. 5. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 002561 pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T5. Baik, hakim anggota sudah sesuai ya dengan yang asli. Iya yang mulia. Kuasa hukum sudah sesuai. Iya, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum melanjutkan ya. 6. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 003183 pada tanggal 9 November 2020 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T6. Baik, sudah sesuai ya hakim anggota dengan yang Iya yang mulia. Tujuh. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 002562 pada tanggal 16 November 2020 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T7. baik sudah sesuai dengan yang asli ya untuk hakim anggota. Sudah yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat sudah sesuai ya dengan yang asli. Iya, Yang Mulia. Silakan lanjut kuasa hukum penggugat untuk membacakannya. 8. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 003401 pada tanggal 27 November 2020 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T8.
Baik, hakim anggota sudah sesuai ya dengan yang asli? Sudah sesuai ya dengan yang asli? Iya, Yang Mulia. Untuk kuasa hukum tergugat. 9. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 003528 pada tanggal 15 Desember 2020 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T9. Baik, hakim anggota sudah sesuai ya dengan yang asli? Kuasa hukum penggugat sudah Iya, sesuai ya? Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Baik, lanjutkan kuasa hukum tergugat. 10. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 004899 pada tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T10. Baik, kuasa hukum tergugat. Penggugat sudah sesuai ya? Hakim anggota sudah sesuai ya dengan yang asli? Iya, Yang Mulia. Baik, lanjutkan kuasa hukum tergugat. 11. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 005555 pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T11. Baik, sudah sesuai dengan yang asli? Kuasa hukum tergugat sudah sesuai dengan yang asli? Iya, Yang Mulia. Baik, lanjutkan kuasa hukum tergugat. 12. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 003519 pada tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp300.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T12. Baik, sudah sesuai dengan asli ya hakim anggota dan kuasa hukum tergugat. Baiklah, lanjutkan. 13. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 005703 pada tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T13. Baik, sudah sesuai ya hakim anggota dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan kuasa hukum tergugat. 14. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 005820 pada tanggal 2 Februari 2021 sebesar Rp300.000 yang dikeluarkan oleh BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T14. Kuasa hukum penggugat sudah sesuai dengan yang asli hakim anggota. Baik, lanjutkan kuasa hukum penggugat. 15. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 005821 pada tanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T15. Hakim anggota dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan lanjutkan kuasa hukum tergugat. 16. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 005823 pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp300.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T16. Sesuai ya untuk hakim anggota dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan kuasa hukum tergugat lanjutkan. 17. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 001079 pada tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp300.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T17. Baik, terima kasih. Kuasa hukum penggugat, kuasa hukum sudah sesuai dengan yang asli? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan tergugat. 19. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 002054 pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp300.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T19.
Baik, untuk saya ada atau hukum penggugat sudah sesuai dengan yang asli. Baik, lanjutkan kuasa. 20. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 002055 pada tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T20. Baik, baik Hakim Anggota sudah sesuai dengan yang asli. Kuasa hukum penggugat sudah sesuai ya. Baik, lanjutkan kuasa hukum tergugat untuk membacakan. Untuk selanjutnya. 21. Asli dan fotokopi slip setoran atas nama Joshua Aritonang nomor 002979 pada tanggal 002976 pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp500.000 yang dikeluarkan oleh PT BPR PDT 9. Selanjutnya, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda 21 T21. Baik, sudah sesuai ya untuk Hakim Anggota dengan yang asli. Sudah sesuai ya untuk kuasa penggugat dengan yang asli. Iya, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada pengajuan? Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada pengajuan alat bukti lainnya? Tidak ada mengajukan bukti surat lainnya, Yang Mulia. Baiklah, setelah pembuktian dan dari para pihak telah selesai, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada pihak penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan kesimpulan, Yang Mulia. Baik, bagaimana dari pihak tergugat? Begitupun dengan kami, Yang Mulia. Kami belum siap untuk kesimpulannya, Yang Mulia. Dan kami juga membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, 7 hari ke depan, dari sekarang hari dan tanggal berapa, dan apakah ada persidangan lainnya? Senin 6 Desember 2021 dan tidak ada jadwal persidangan, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, bagaimana dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Baik, dengan demikian, sidang ditunda 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Senin 6 Desember 2021 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Baiklah, kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan dan penetapan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Oke, baik. Kelompok Dwi nggak ada saksi ya? Tidak, Pak, untuk tertulis saja. Saksi nggak ada ya, saksi? Halo? Saksinya nggak ada Tidak, ya? Pak. Nggak ada ya? Tidak. Oh, berarti itu saksi dari kelompok 6 ya. Oke, kita apa dulu ya kan untuk minggu depan nantinya konklusinya. Nah, silakan Dewangga. Mana Dewangga? Minggu semalam ini hakimnya malah absen ini semuanya. Mana Dewangga? Ya. Mana ini kelompok 6? Izin Pak, ini Pak udah pada hadir kok. Ya, silakan dimulai. Mana panitranya? Nisa? Ya Pak, ya Pak. Ya. Oke, baik Pak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, sidang perkara nomor 625 garing PDTG garing 2020 garing PN Medan, Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohonkan menghidupkan kamera. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Sidang perkara perdata lanjutan nomor 625 garing perdata titik G garing 2020 garing PN Medan. Nusadila Balkis selaku sebagai penggugat melawan Eninda Florendina Bostepu sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Apakah penggugat hadir bersama kuasa hukumnya? Hadir yang mulia. Oke, baik. Dan sebagai tergugat dan kuasa hukumnya apakah sudah hadir? Hadir yang mulia. Oke, mengingat sidang minggu semalam ditetapkan bahwasannya minggu ini dengan agenda melakukan pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Mohon sebagai kuasa hukum penggugat Samuel Yon Manik untuk membacakan repliknya. Yang singkatnya saja, pada pokoknya aja, karena kan nanti kita langsung pembuktian kalau saya tidak salah. Silakan Samuel. Mohon untuk kuasa penggugat untuk membaca repliknya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, kuasa hukum penggugat. Ya, baik yang mulia. Mohon dibacakan replik. Waktu dan tempat dipersilakan. Halaman 45 yang mulia. Ya, dibaca mohon segera. Tiga, berkenan dengan ekspresi kurang pihak, prilis penggugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa salah keliru dalil ekspresi tergugat yang menyatakan kurang pihak dalam perkara ini karena tidak menarik notaris sebagai para pihak. Kuasa dan perjanjian tanggal 20 Maret 2017 antara penggugat pihak dan tergugat dibuat berhadapan notaris Erikson Napitupulu SH. Notaris hanya menuangkan apa yang dikehendaki para pihak yang membuat kuasa dan perjanjian. Apabila kuasa dan perjanjian tidak terlaksana, prestasi dalam kuasa dan perjanjian tentu saja hal tersebut menjadi hak dan kewajiban para pihak untuk melakukan segala sesuatu yang dapat dibenarkan oleh kuasa hukum dalam rangka untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan kuasa dan perjanjian yang disebut tersebut. Bahwa lagi pula penggugat mempunyai hak inisiatif dalam menentukan siapa saja yang pihak ditarik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam perkara pembatalan kuasa dan perjanjian ini karena hal ini menyangkut pertanggungjawaban pihak
tergugat yang tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian dan kuasa. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 30 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pokoknya menjelaskan bahwa penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Bahwa karenanya patut secara hukum bagi majelis hakim yang terhormat untuk menerapkan hukumnya atas fakta hukum yang jadi dasar gugatan penggugat. Selanjutnya untuk menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Jakarta. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali hal-hal yang dengan tegas dengan benar penggugat akui di bawah ini. Kedua, bahwa penggugat menegasi materi pokok perkara dalam gugatan ini adalah berkenan dengan membatalkan kuasa dan perjanjian tertanggal 20 Maret 2017 yang dibaut antara penggugat dan tergugat, bukan tentang sengketa hak atau objek tanah seperti yang termuat dalam isi surat kuasa dan perjanjian. Tiga, bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh pengadilan, bukan hanya atas persetujuan para pihak dan perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat batal yang enggak selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Keempat, bahwa tergugat telah memutarbalikkan fakta seolah-olah penggugat telah menerima uang hasil penjualan atas objek tanah yang termuat dalam kuasa dan perjanjian, padahal atas objek tanah yang termuat dalam kuasa dan perjanjian belum pernah terjual sama sekali sampai saat ini. Kelima, bahwa tergugat berupaya secara licik untuk menguasai dan menghakimi objek tanah yang termuat dalam objek kuasa dan perjanjian dengan mendalilkan seolah-olah penggugat telah melepaskan haknya atas objek tanah yang termuat dalam kuasa perjanjian kepada tergugat. Keenam, bahwa sedikit penggugat mengulang kembali objek tanah yang termuat dalam kuasa perjanjian karena objek tanah tersebut dikuasai oleh pihak seluas 18.000 meter persegi atas sebagian dari seluruh luas objek tanah yang termuat dalam kuasa perjanjian. Jadi mulia. Oke, Be. Oke, Be, saya sudah menerima dokumen dari replik dari saudara penggugat. Mohon sebagai panitia pengganti untuk menyimpan lalu dimasukkan dalam berkas perkara. Oke, baik. Baik, selanjutnya. Apakah ada dari saudara tergugat ingin mengajukan duplik? Oke, saya ulang lagi. Apakah ada dari saudara tergugat beserta kuasa hukumnya ingin mengajukan duplik? Ya, mulia. Saudara tergugat. Ada yang mulia. Oke, baik. Kira-kira kapan bisa disiapkan untuk mengajukan dupliknya? Oke, baik, saya ulang lagi. Kira-kira kapan bisa dipersiapkan untuk mengajukan dupliknya untuk dari saudari tergugat beserta kuasa hukumnya? Apakah minggu depan atau kedua minggu lagi? Minggu depan mulia, saya ajukan duplikan yang mulia.
ambil baju kenapa nanti kalau kamu naik kereta? Oke. Oke, baik. Minggu depan dengan agenda kita mengajukan duplik. Mohon untuk kita tergugat untuk menyiapkan berkasnya minggu depan. Untuk panitia pengganti, mohon dicatat tanggalnya bahwasanya agenda minggu depan adalah mengajukan duplik dari atas replik penggugat tersebut. Oke, baik, sidang saya akan tunda. Sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda mengajukan duplik. Oleh karena itu, sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Lanjut terus. Oke, sidang kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, sidang perkara nomor 625 garing PDTG garing 2020 garing PN Medan. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang, hadirin dimohonkan berdiri. Oke, baik. Sidang perkara lanjutan perdata nomor 625 garing perdata TDG garing 2020 garing PN Medan. Nusadila Balkis penggugat sebagai penggugat melawan Enandita Florendina Bostepu sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Mengingat minggu lalu sudah kita sebagai bahwasanya adalah hari ini pembacaan menyerahkan duplik dan melakukan pembacaan duplik dari tergugat melalui kuasanya. Oke. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan untuk kuasa hukum dari tergugat Dhani Baharudin untuk membacakan dupliknya. Apa tempat aja? Kan bisa diprint di rumah Bapak. Urut satu lembar lagi. Ekspresi dan jawaban tergugat konferensi yang gugatan rekopensi dalam perkara nomor 625 garis miring PDT titik G garis miring 2020 PN Medan. Nama Nursyadila Balkis, umur 42 tahun, tanggal lahir 2 September 1972, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Rawa, Gang Pena, terusan nomor 9, pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat, konvensi tergugat rekonvensi, melawan nama Enandita Florendina Borustepu, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Tanduan nomor 9 BLK, Kecamatan Medan Tembung, pekerjaan karyawan BUMN. Selanjutnya disebut sebagai tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi. Medan 21 Desember 2020. Yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 625 garis miring PDT garis miring G garis miring 2020 garis miring PN Medan.
Pengadilan Negeri Medan. Dengan hormat, kami yang bertentangan di bawah ini, Insinyur Apol P. Simorangkir, SHMH, MBA, CM, CTA, Samuel Gideon, SH, Raja Kardinal Sitanggang, SH, semua adalah warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat. Pada kantor peradilan yang beralamat Grand City Hall Aston Hotel, Jalan Balai Kota nomor 1, Kota Medan. Hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tergugat, konvensi penggugat, rekonvensi tertanggal 13 Oktober 2020 sebagai kuasa hukum. Bersama ini tergugat konvensi, penggugat rekonvensi mengajukan ekspensi dan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi atas gugatan. Penggugat konvensi sebagai berikut. Terlebih dahulu tergugat konvensi penggugat rekonvensi menyatakan bahwa tergugat konvensi gugatan pada tanggal 24 September 2020, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh tergugat. Penggugat konvensi dalam efek ekspensi dan jawaban pokok perkara ini. Konvensi A.1 dalam ekspensi A.1 gugatan penggugat kabur. 1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. 2. Tidak jelas objek sengketa. 3. Tidak jelasnya perbuatan yang dilanggar. 4. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 492/1970 tanggal 16 Desember 1976. Antara lain menyebutkan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibatkan tidak terimanya tuntutan. Berdasarkan alasan hukum dan jurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan kabur. Majelis hakim penggugat tidak dapat diterima. A.1.2 gugatan penggugat prematur. 1. Penggugat mendalilkan tentang dengan tergugat yang telah berlangsung selama 3 tahun lebih. 2. Bahwa di dalam surat gugatan penggugat mendalilkan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas 8.020 meter. Tuntungan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasan. Sebelah utara berbatas dengan Datuk Muhammad Hitam, garis miring orang Kaja, Haji Muhammad Yusuf. Seribu 025 Kaja Mang Selayang 1025 meter. Sebelah timur berbatasan dengan Abdul Rahman sepanjang 800 meter. Sebelah barat terbatas dengan Ali Zaman sepanjang 800 meter. Adalah tidak benar bahwa tergugat telah sebagai pemilik sebagai tanah seluas lebih kurang 825 meter persegi yang terletak dahulu terletak di Kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Kota Raja, Sumatera Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Datuk Hitam, garis miring orang Kaja, Haji Muhammad Yusuf 1025 meter. Sebelah selatan berbatasan dengan orang Kaja Mansor Simpang Selayang sepanjang 1025 meter.
meter, sebelah timur berbatasan dengan Abdurrahman sepanjang 800 meter, sebelah barat berbatasan dengan Ali Jaman sepanjang 800 meter. A. 1.3. Gugatan penggugat kurang pihak bahwa tergugat mendalilkan pada poin 6 bahwa penggugat juga telah melaporkan tergugat ke pihak kepolisian. Sekiranya sesuai LP garis miring STPTP 2246 garis miring K garis miring is Stabes Medan dikarenakan telah secara sepihak dengan itikat tidak dengan baik menguasai surat-surat penggugat di mana surat tanah milik penggugat diambil tergugat dari kantor notaris Erikson Apitupulu, bahwa kantor notaris Erikson Apitupulu disebut dalam gugatan penggugat namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kurang pihak. Exception plurium litis. A.2 dalam pokok perkara bahwa di dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan bahwa penggugat adalah pemilik tanah seluas lebih kurang 820.000 hektar yang terletak di kampung Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Kota Praja, garis miring Deswati 2, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Oke, Dani, Sekarang sudah selesai pembacaannya, karena kan ada sidang pembuktian lagi kalau saya tidak salah. Silakan, ya, sudah selesai. Demikian majelis Duplik sudah selesai. Gitu. Oke, terima kasih kepada Saudara Dani Baridun Siregar SA selaku kuasa hukum dari tergugat. Saya sudah memeriksa dokumen dari Duplik dari kuasa hukum tergugat. Udah. Oke, baik. Selanjutnya, setelah selesai acara jawab menjawab perkara ini telah selesai. Dan persidangan acara dilanjutkan untuk pembuktian dari para pihak. Untuk para pihak, mohon untuk mengajukan bukti surat di persidangan yang akan datang. Oke, baik, sidang saat ini saya tunda dengan agenda minggu depan adalah mengajukan bukti suratnya. Mohon untuk panitia pengganti untuk menyimpan berkas perkara dari kuasa hukum tergugat. Oke, baik, sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Melanjutkan sidang lanjutan perkara nomor 625/PDTG/2020/PN Medan. Majelis Hakim masuki ruangan sidang. Hadirin dimohonkan menghidupkan kamera. Sidang perkara lanjutan perdata nomor 625/Perdata.G/2020/PN Medan. Perbuatan melawan hukum Srila Balkis sebagai penggugat melawan Inandita Farendina Boristopu sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Sesuai dengan minggu lalu kita telah sepakat bahwasanya acara minggu depan kita adalah agenda kita yaitu pembuktian dari para pihak. Apakah dari para pihak sudah mengajukan bukti perkara? Mohon untuk menyerahkan bukti tersebut.
Untuk para pihak mohon memberikan surat pembuktiannya sekarang. Sudah, Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Untuk dari kuasa hukum tergugat, mohon diserahkan juga surat pembuktiannya. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin mengajukan bukti surat tambahan? Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin mengajukan bukti tambahan? Kuasa hukum penggugat, Samuel Gihon. Apakah ada yang ingin mengajukan bukti surat tambahan? Tidak ada, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Apakah sudah menyelesaikan bukti tambahannya? Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin mengajukan bukti surat tambahan? Ada kan? Tapi tadi katanya ada. Apakah sudah menyelesaikannya? Ada, Yang Mulia. Apakah sudah menyelesaikan bukti surat tambahan? Dengan hormat, dengan ini tergugat melalui kuasa hukum mengajukan bukti surat dalam perkara nomor 625 garing PDT G garing 2020 garing PN Medan, yakni sebagai berikut. 1. Fotokopi kwitansi untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas lebih kurang 1,8 hektar yang terletak dahulu di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa atau Kelurahan Tanjung Selamat, sekarang dikenal dan disebut di Jalan Pelamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan nilai rupiah 900 juta rupiah. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya serta dinazakilen. Menerangkan bahwa pihak 2 tergugat Konvensi
penggugat rekopensi telah membayar pelepasan hak ganti rugi terhadap lahan tersebut kepada penggugat kompensi atau tergugat rekopensi sebagai pihak satu dengan nilai Rp 900 juta rupiah dibayar tunai, maka pelepasan lahan tersebut sudah menjadi hak milik sepenuhnya pihak kedua. Tergugat konvensi atau penggugat konvensi Enandita Floren Dina Boris Tepuh. 2. Fotokopi surat pelepasan hak dengan ganti rugi tertanggal 16 Oktober 2017 antara Nursyadila Balkis dengan GR Suwandi Simorangkir dan dibukukan dan didaftarkan pada hari Senin tanggal 4 bulan 6 2018 oleh Notaris Darwin Siagian SH, Notaris Kota Medan. Menerangkan bahwa atas surat pelepasan dengan ganti rugi tersebut bahwa pihak pertama atas nama Nursyadila Balkis telah melepaskan haknya atas tanah tersebut kepada pihak kedua atas nama ER Suwandi Simorangkir dengan luas tanah lebih kurang 18.013 meter persegi yang merupakan bagian tanah yang tak terpisahkan dari tanah seluas lebih kurang 820.000 meter persegi yang terletak dahulu di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang. 3. Fotokopi akta nomor 37 tanggal 20 bulan 3 2017 tentang kuasa yaitu pihak 1 Tuan Nursyadila Balkis dan pihak kedua Tuan Enandita Florendina Boris Tepuh yang disahkan atau dibuat oleh Notaris Erikson Napitupulu SH yang berkedudukan di Kota Medan. Menerangkan bahwa akta nomor 37 tentang kuasa tersebut pemberi kuasa Nursyadila Balkis memberi kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua Enandita Florendina Boris Tepuh untuk menjual atau mengalihkan, menerima panjar atau pelepasan hak atas tanah ganti rugi dan mengoperkan ataupun menghibahkan kepada siapa juga termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri. Fotokopi akta nomor 12 garing lek garing n garing not garing 3 garing 2017 tertanggal 20 bulan 3 2017 tentang perjanjian dan kesepakatan antara pihak 1 Nursyadila Balkis dan pihak kedua Enandita Florendina Boris Tepuh yang disahkan atau dikeluarkan oleh Notaris Erikson Napitupulu SH yang berkedudukan di Kota Medan. Menerangkan bahwa penggugat konvensi atau tergugat rekopensi sebagai pihak 1 dan pihak 2 tergugat konvensi atau penggugat rekopensi membuat akta perjanjian kesepakatan bersama sesuai diisi dalam akta perjanjian kesepakatan tersebut, juga memberikan kuasa untuk menjual atas bidang tanah kepada pihak 2 berdasarkan akta kuasa nomor 37 tanggal 20 bulan 3 2017 dengan luas tanah lebih kurang 820.000 meter persegi yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa atau Kelurahan Tanjung Selamat, sekarang dikenal disebut dengan Jalan Pelamboyan. 5. Fotokopi putusan nomor 273 garing PDT G garing 2017 PN Medan tertanggal 31 Oktober 2017 dalam perkara antara Insinyur Suwandi Simorangkir penggugat melawan Tolap Rahmat Girsang dan kawan-kawan. Fotokopi sesuai asli dan dihubungi materai secukupnya. Menerangkan bahwa tergugat telah berhasil melakukan pengurusan seluruh permasalahan hukum terhadap tanah penggugat kopensi atau tergugat rekopensi melalui gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 273 garing PDT G garing 2017 garing PN Medan dan tidak ada upaya hukum lagi terhadap perkara tersebut. Demikian pengantar bukti ini disampaikan atau atas perkenan majelis hakim diucapkan terima kasih. Sudah yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya sudah menerima surat bukti dari kuasa hukum dari tergugat dan masih untuk kuasa hukum tergugat, apakah kita memperbaikinya, kira-kira kapan untuk memperbaiki bukti dari P1 dan bukti P5 agar disiapkan?
Tadi sudah dibacakan oleh bukti dari kuasa hukum penggugat dan sudah baik. Setelah itu dari kuasa hukum tergugat Dani Bahrudin masih ada yang kurang dari bukti P1 dan bukti P5. Kapan bisa diperbaiki bukti P1 dan bukti P5-nya? Untuk kuasa hukum tergugat Dani Bahrudin. Izin minggu depan untuk mempersiapkan dupliknya, Yang Mulia. Oke, terima kasih untuk kuasa tergugat. Maka dari itu, minggu depan agenda kita adalah menyatakan pembuktian dari kuasa hukum tergugat yang sudah diperbaiki bukti 1 dan bukti 5. Baik, agenda minggu depan kita adalah bukti tambahan dari saudara pihak kuasa hukum tergugat. Maka dari itu sidang ini saya tunda. Mohon untuk panitia mengganti sebagai panitia pengganti untuk mencatat bahwasanya agenda kita adalah minggu depan pembuktian dari para pihak tambahan. Oke, sidang hari ini dinyatakan saya tutup. Terima kasih. Sidang lanjutan nomor 625 garing PDTG garing 2020 garing PN Medan. Majelis Hakim masuki ruangan sidang, hadirin dihadapkan depan kamera. Baik. Sidang perkara lanjutan perdata nomor 625 garing perdata TPG garing 2020 garing PN Medan. Perbuatan melawan hukum Syadila Balkis sebagai penggugat melawan Enandita Farindina Besupul sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, sesuai dengan berita acara sidang sebelumnya yang kita sepakati bahwasanya sidang hari ini adalah perbaikan bukti dari surat para pihak. Para pihak, apakah sudah memperbaikinya? Kuasa hukum penggugat. Kuasa hukum penggugat. Minggu semalam telah disepakati bahwasannya hari ini adalah menyerahkan bukti tambahan dari saudara Samuel Gion Manik melakukan pengajuan bukti surat tambahan. Mohon diserahkan dan dibacakan. Sidang Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata berlangsung di gedung yang digunakan untuk di Jalan Pengadilan nomor 8 Medan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 9 WIB dalam perkara gugatan antara Nur Syadila Balkis NI 1271040209720004 lahir di Medan tanggal 2 September 1972. Pekerjaan wira swasta beralamat di Jalan Rawa, Gang Pena, terusan nomor 9, Kelurahan Tegal, Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya Samuel Gion Mani, SH. Dan
M. Ya, Asril Siregar, SH, MH, advokat atau penasihat hukum. Pada kantor Arsi dan Asosiatis yang beralamat Jalan 5 Manis nomor 401 kode pos 20032. Bukti P7 untuk mendalilkan dan membuktikan terhadap sebagian bidang tanah yang termasuk dalam kuasa dan pengajuan nomor 37 tanggal 20 Maret telah selesai. Penyelesaian secara hukum oleh tergugat sebagai penerima kuasa. 1. Fotokopi surat tanda bukti lapor nomor STTP garing 2246 garing K garing 9 garing Yan 2.5 garing 2020 garing SPKT Resta Medan yang telah dinazegelen serta dibubuhi materi cukupnya dan asli telah diperagakan di persidangan selanjutnya diberi tanda. 2. Fotokopi somasi tanggal 26 Juni 2020 yang telah dinazegelen serta dibubuhi materi cukupnya dan asli yang tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Selanjutnya diberi tanda. Atas pertanyaan hakim kedua, kuasa penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti suratnya dalam perkara ini. Kemudian atas pertanyaan hakim kedua, lalu kuasa tergugat menyatakan telah siap untuk mengajukan perbaikan bukti suratnya. Untuk itu mohon diberi kesempatan untuk menyerahkan perbaikan bukti tersebut. 1. Fotokopi kwitansi untuk pembayaran ganti rugi lahan seluas lebih kurang 1,8 hektar yang terletak dahulu di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa atau Kelurahan Tanjung Selamat dengan nilai 900 juta rupiah yang telah dinazegelen aslinya di persidangan selanjutnya beri tanda. 2. Fotokopi kwitansi pembayaran administrasi pembuatan akta notaris tanggal 20 bulan 3 2017 senilai 100 juta rupiah yang telah dinazegelen serta dibubuhi materi secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan. 3. Fotokopi putusan nomor 273 garing PDTG garing 2017 garing PN Medan tanggal 31 Oktober 2017 dalam perkara antara Sini Ruswandi Semorangkir penggugat melawan Tolap Rahmat Girsang dan kawan-kawan yang telah dinazegelen serta dibubuhi materi secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya. Atas pertanyaan hakim kedua, kuasa para pihak menyatakan telah cukup dengan buktinya surat dalam perkara ini. Selanjutnya, atas pertanyaan hakim kedua, kuasa penggugat menyatakan akan mengajukan saksinya dalam perkara ini. Atas pertanyaan hakim kedua, kuasa penggugat menyatakan pada sidang hari ini akan menghadirkan 1 orang saksi dan telah menunggu di luar sidang didengar keterangannya. Selanjutnya, hakim kedua memerintahkan kuasa penggugat memanggil saksi 1 untuk masuk ke ruang sidang. Sudah yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Apakah kuasa hukum dari penggugat sudah pada sidang hari ini sudah menghadirkan saksinya? Untuk kuasa penggugat, apakah sidang hari ini sudah menghadirkan saksinya? Sudah ya. Samuel Gianmani sudah menghadirkan saksi kan? Nusyadila Balkis. Sudah yang mulia. Oke, baik. Sudah yang mulia.
Berarti Nusyadila Balkis sebagai saksi sudah hadir. Oke, saya memberikan kesempatan pada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi satu penggugat Nusyadila Balkis. Baik, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal para pihak dalam perkara ini? Ya, saya mengenal sejak tahun 2017 dalam kedua. Saya mengenal para pihak yang berperkara dengan perkara ini sejak tahun 2017. Apakah saudara mengetahui permasalahan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini? Saya tidak mengetahui apa alasan permasalahan para pihak dalam perkara ini. Namun, saya mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah membuat suatu kesepakatan dalam kantor notaris. Kesepakatan apa yang saudara maksudkan tersebut? Saya juga tidak mengetahuinya apa kesepakatan yang mereka buat di kantor notaris tersebut, Yang Mulia. Oke, baik, cukup pada pihak saksi satu penggugat dan perkara ini. Pemeriksaan saksi satu penggugat ini telah cukup. Dan untuk saksi satu penggugat untuk duduk kembali di tempat semula. Oke, untuk para pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat akan menghadirkan saksinya di persidangan yang akan datang. Karena kita ada sesi tanya jawab. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup. Agenda kita selanjutnya adalah pada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menghadirkan saksinya persidangan. Sidang hari ini saya tunda. Sidang dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari para pihak. Oke, sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus semua buat kita semua. Baik, hasil review atau peradilan semu pada hari ini untuk kelompok 9. Jadi catatannya ketika tadi dia harus ditanyakan dulu setelah pembuktian surat, apakah penggugat akan menghadirkan saksi? Tidak, Yang Mulia, kan gitu. Nah, kemudian tergugat bagaimana? Penggugat tidak mengajukan saksi, apakah tergugat akan mengajukan saksi? Nah, kalau kata tergugat juga tidak ada Yang Mulia. Oke, baik, karena kedua belah pihak tidak ada mengajukan saksi. Dengan ini pemeriksaan perkara nomor sekian-sekian dinyatakan selesai untuk pemeriksaan pembuktiannya. Selanjutnya adalah sidang konklusi ataupun kesimpulan. Apakah penggugat akan mengajukan kesimpulan secara tertulis atau secara lisan? Nah, itu ditanya. Ya kan? Nah, tertulis, Yang Mulia. Baik. Nah, tunggu dulu, tergugat apakah mengajukan secara tertulis atau lisan? Secara tertulis, Yang Mulia. Baik, kedua-duanya secara tertulis. Baik, kita akan beri waktu, majelis hakim memberikan waktu kepada para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya 1 minggu ke depan. Tanggal berapa, Panitra? 1 minggu ke depan, tanggal sekian, Yang Mulia. Oke, baik. Baik, sepakat tanggal sekian.
Ya kan, kita akan kembali lagi pada agenda sidang, kesimpulan dari para pihak. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, tidak ada. Oke, baru ditutup untuk persidangannya. Jadi harus tetap disampaikan bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara telah selesai untuk pembuktiannya. Selanjutnya adalah kesimpulan kan gitu. Jadi tidak ada lagi jawab menjawab maupun pembuktian. Jangan nanti pada saat mau mengajukan kesimpulan tiba-tiba para pihaknya meminta hakim untuk diperiksa lagi, ada saksinya baru dapat kan gitu. Nah, ini sudah tidak ada. Jadi dengan sudah diselesaikan berarti tidak ada lagi kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan buktinya maupun saksinya. Nah, kemudian tadi ya kan, masa sesama yang mulia pakai yang mulia juga tadi hakim anggotanya. Apakah hakim anggota sudah sesuai saksinya? Sudah Bu, kan gitu. Nah, jadi ya hanya untuk para pihak yang biasanya menggunakan kata yang mulia, tapi itu sesamanya ya kan, hakim ketua nanya sama hakim anggota, sudah gitu aja cukup kan, sudah sesuai dengan asli, sesuai dengan asli, kan seperti itu dia. Dan nanti agak rancu gitu, agak aneh kalau didengar di persidangan, ya kan, sesama hakim manggil yang mulia kan gitu. Memang kata-kata yang mulia itu tidak dikenal di dalam hukum acara maupun di dalam literatur, di dalam buku apapun. Tetapi karena ini menghormati, menghargai ya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, ibaratkan seorang raja, makanya kebiasaannya jadinya menyampaikan dia memanggilnya yang mulia. Tetapi bisa juga dengan majelis kan gitu. Mana buktinya penggugat, ini majelis kan gitu boleh. Tapi ya kan kebiasaan, nah karena kebiasaan ini, jadi sering mengatakan yang mulia, padahal tidak ada kewajiban. Boleh majelis, ya kan, boleh Pak Hakim, Bu Hakim, seperti itu. Nah, untuk catatan dari untuk catatan kelompok 6, nah untuk replik dupliknya sudah oke. Nah tadi pada saat dilanjutkan dengan pemeriksaan tadi saksi dari penggugat, ya kan, ditanyakan terlebih dahulu apakah penggugat hari ini ada membawa saksinya, ada yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk saksinya. Nah, ketika saksi maju ke depan harus diperiksa dulu identitasnya. Tadi tidak ada diperiksa identitasnya oleh majelis hakim. Iya Pak, siap Pak. Nah, diperiksa dulu identitasnya, jenis kelaminnya apa, hubungannya apa, dan kita tanyakan apakah saudara kenal dengan penggugat, apakah saudara kenal dengan tergugat, tidak, oke baik. Apakah saudara ada hubungan darah dengan penggugat, dan kita harus ditanyakan, karena sesuai dengan hukum acara, saksi tidak boleh memberikan keterangan apabila dia memiliki hubungan darah dengan para pihak. Nah, itu harus ditanyakan. Oke, baik, tidak ada. Nah, baik, silakan maju ke depan. Saksi atas nama ini agamanya Islam ya. Oke, baik, silakan. Untuk disumpah terlebih dahulu apakah bersedia. Nah, disumpah dulu, ya kan? Nah, baru disumpah. Nah, itu dia. Jadi nanti untuk saksi tergugat harus ingat untuk nantinya depannya kan gitu, untuk minggu depannya. Jadi disumpah kalau dia Islam maka Al-Quran di atas kepala dengan lafaznya demi Allah. Ya kan, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau dia Katolik, tangan 2
jarinya, jari kanannya 2, ya kan, jari kiri, tangan kirinya ke Alkitab. Nah, lapasnya adalah saya sebagai saksi dalam perkara ini, saya berjanji, gitu. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Sudah akhirnya, kalau dia Protestan 3 jari, Katolik 2 jari, Protestan 3 jari. Nah, untuk Hindu dan Buddha dia tetap begini, ya kan? Kalau untuk Hindu demi Sang Yang, saya lupa saya. Untuk ada lupa dia, karena Hindu jarang. Kalau dia Buddha, lapas depannya adalah demi Sang Yang Adi Buddha, ya kan? Saya bersumpah, ya kan, akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Nah, itu dia. Ya, tangannya seperti ini sama dengan Hindu, tapi biasanya untuk Buddha dia membakar dupa terlebih dahulu. Nah, itu anggap ada Hindu, saya lupa karena jarang Hindu sebagai saksi. Alah, nanti coba dilihat di lapasnya di dalam hukum acara perdata ada. Nah, jadi seperti itu, nanti disumpah terlebih dahulu. Kalau dia nantinya ada hubungan darah, ketika para pihak tetap ingin menghadirkan itu, ditanyakan dulu kepada lawannya, bagaimana, apakah keberatan atau tidak, kan gitu. Nah, dan kalaupun ada, dipersilakan dia tidak disumpah, hanya sebagai petunjuk aja bagi hakim, kan gitu. Tapi diupayakan tidak dibenarkan saksinya dari keluarga ataupun yang memiliki hubungan darah, kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Ada perkara-perkara tertentu dibolehkan saksinya dari keluarga. Seperti apa? Perkara anak dan perceraian yang berkaitan dengan keluarga. Nah, itu bisa dari keluarga sebagai saksinya. Di luar itu, perkara perdata tidak dibenarkan ada hubungan darah. Nah, seperti itu. Nah, itu aja. Jadi nanti untuk Bati minggu depan dari kelompok 9 konklusi, kelompok 6 dia saksi dari para pihak dan konklusi langsung. Ya, minggu depan konklusi kesimpulan atau yang 6 sama saksi dari para pihak, dan pertemuan ke-15 nanti kita ada putusannya. Oke, demikian untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya, tetap jaga kesehatan. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu, lupa absennya nanti. Aldion Martinus. Aldian sudah keluar. Ada ya. Ayanda Siro. Saya, Pak. Oh, ada Ayanda. Oke, Bagas Ramadan. Hadir, Pak. Carlos Daniel. Tadi Pak, dia Pak. Ada. Dani Baharudin ada ya. Oke. Dewangga ada, Dwi Nitami ada, Enandita ada, Fahmi Wijaya. Ada Joshua Manumpa. Khairunisa ada, Rozi. Mana Rozi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mayang Jelita. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Siregar. Hadir, Pak. Nana Yuliana.
Hadir, Pak. Nur Sahdila Balkis hadir, Nurul Syakila hadir, Ridwan. Ridwan Sah. Hadir, Pak. Samuel ada. Hadir, Pak. Titi Wirdatul. Hadir deh Pak, hadir. Ya. Stefan Juliano. Hadir Pak, saya Pak. Ya. Tengku Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Ya. Winda. Hadir, Pak. Oke. Oke, baik. Jadi demikian untuk kita hari ini, minggu depan untuk agenda di kelompok 9 konklusi dan di kelompok 6 saksi dan konklusi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.